Halo saudara, apa kabar? Kiranya tetap dalam keadaan sehat dan jangan copot masker saudara sembarangan. Berbahaya. Jadi terus jaga kesehatan saudara dan kiranya tetap diberkati Tuhan. Mari kita memperhatikan Yakobus pasal 7, Yakobus pasal 3 ayat 7 dan 8 ini. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Serem banget ya gambaran tentang mulut kita ini. Lidah maksudnya adalah sarana kita berbicara, ini alat untuk berbicara. Ini kok serem banget ya saudara ya. Apa betul sih dia bisa melakukan sesuatu yang sangat menyeramkan itu? Jadi ya Yakobus pasal 3 ini mau menggambarkan bagaimana semua hewan di udara, di darat, di laut itu sudah bisa dikalahkan oleh manusia, oleh sifat manusia. Maksudnya itu gini loh, secepat-cepatnya ikan berenang, manusia bisa lebih cepat, ya kan, menciptakan kapal misalkan. Setinggi-tingginya burung terbang, sudah kalah dengan manusia. Manusia sudah sampai ke luar angkasa. Apalagi sekuat-kuatnya beruang misalkan. Manusia bisa jauh lebih kuat ya, dengan menciptakan traktor, senapan, itu semua sudah kalah. Tidak ada yang melampaui kemampuan manusia dalam menguasai kehidupan ini. Semua hewan sudah ditaklukkan oleh manusia dan itu betul. Tapi yang luar biasa dari bacaan kita ini mengingatkan tentang bahayanya mulut kita ini. Apa betul ya saudara, mulut kita bisa menimbulkan kerusakan yang begitu rupa? Ya ada betulnya juga saudara ya. Karena dari mulut ada fitnah dan kita pernah mendengar bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya betul juga. Dari mulut kita bisa berbohong sehingga akhirnya menimbulkan kerusakan, kecelakaan, kekacauan, dan akibat-akibat fatal lainnya. Misalkan memeriksa kekuatan jembatan. Kita bisa berbohong dengan mengatakan ya sudah diukur dengan baik, ya sudah diperiksa dengan baik, padahal ngomong doang. Tapi ketika sebuah kendaraan lewat, bus katakanlah lewat dan runtuhlah jembatan itu gara-gara mulut kita. Apalagi persahabatan bisa bubar gara-gara salah ucapan, gara-gara perkataan kita. Suami istri bisa bercerai gara-gara ucapan juga, gara-gara mulut juga, dan lain sebagainya. Memang kelihatannya lebih baik ya kita ini belajar menguasai telinga daripada menguasai mulut. Karena mulut sudah nggak bisa dikuasai lagi, ya lebih baik kita menguasai telinga. Membuat sesuatu yang bisa untuk menutupi telinga, jadi kita nggak bisa mendengarnya apa yang dikatakan mulut. Iya, karena dalam bacaan kita ini pun juga diingatkan bahwa dari mulut yang sama orang bisa memuji Tuhan, tapi dari mulut yang sama orang bisa juga mengutuki sesamanya. Aduh, memang luar biasa ya mulut kita ini. Jadi bisa melakukan apa saja yang baik, tapi sekaligus bisa melakukan apa saja yang jahat. Nah, sehingga memang menguasai mulut kita ini, ucapan kita ini, perkataan kita ini memang menjadi sangat penting, sangat penting. Mari kita berhati-hati, betul-betul berhati-hati dengan ucapan kita, dengan kata-kata kita. Dan kita sudah sering mendengar bahwa mulutmu adalah harimaumu. Itu kan betul ya saudara ya. Karena ucapan kita, kata-kata kita itu punya dampak yang besar. Bahkan kita juga pernah mendengar bahwa ucapanmu adalah doamu. Nah, kan juga artinya apa yang mau kita katakan
itu bisa menjadi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif melalui ucapan-ucapan kita, nasihat kita, saran kita, ya. Tapi sekaligus ada yang mengatakan bahwa ucapanmu adalah kutukan. Ya, kan betul juga. Artinya dari kata-kata kita, ucapan kita bisa menghancurkan kekuatan seseorang, bisa meluluh lantahkan kehidupan seseorang. Bahkan bisa membuat orang jadi putus asa gara-gara ucapan kita. Saudara, orang yang membatalkan bunuh diri itu kan karena sebuah kata-kata, sebuah ucapan. Itu jauh lebih efektif daripada orang itu dibatalkan bunuh diri dengan diikat misalkan. Tapi suatu ketika pada saat lengah dia mencoba lagi bunuh diri. Tapi ketika orang batal bunuh diri gara-gara sebuah ucapan, maka dia tidak akan pernah mengulanginya lagi. Karena ucapan punya kekuatan yang tidak saja bisa merubah cara berpikir seseorang, tapi juga mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Mari kita mensyukuri atas anugerah Tuhan ini. Mari kita jaga mulut kita. Saya pakai istilah kebersihan mulut kita. Ya, dalam arti kata bukan karena gosok gigi atau merawat gigi sedemikian rupa, bukan saudara. Bersih dalam arti kata, kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang kita ucapkan hanya berisi kata-kata berkat dan ucapan-ucapan yang baik saja. Dan itu pasti akan lebih menyenangkan banyak orang. Jaga mulut kita. Jamu, jaga mulut. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.